Bu ya? Iya, bisa di swasta, bisa mandiri juga bisa. Halo teman-teman, balik lagi di acara saya yaitu di Ngasdos yang dimana ngobrol asik sama dosen yang kali ini ditemani sama Bu Retno. Halo Bu Retno, apa kabar? Halo, selamat siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oh iya teman-teman, maaf. Untuk hari ini kita melakukan podcast nggak pakai masker karena kita sudah melakukan yang namanya prokes kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dan menjaga jarak dengan Bu Retno. Dan tentunya hari ini kita akan sedikit membahas tentang Stikes Hagli Semarang. Ya, siap Mas. Monggo. Gini Bu, banyak yang nggak tahu di mana letak Stikes Hagli Semarang itu di mana sih tempatnya kayak gitu sih Bu. Iya, Stikes Hagli Semarang itu sebetulnya ada di tengah kota. Cuma tempatnya kita itu ada di Jalan Pamulase, itu ada Jalan Dr. Ismail, sehingga kita bisa masuk lewat Dr. Ismail itu. Perlu kalian tahu teman-teman bahwa Bu Retno ini ketua di Stikes Hagli. Jadi beliau ini juga ibu saya waktu di kuliahan saya. Jadi teman-teman kalau mau tahu Bu Retno ya ini Bu Retno kayak gitu ya Bu ya. Iya. Mengenai itu untuk di Stikes Hagli itu ada berapa prodi sih Bu? Oh ya, kita mempunyai 4 prodi. Yang pertama adalah prodi D3 Kesehatan Lingkungan. Kemudian lahir D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang biasanya disingkat dengan RMIK. Kemudian yang ketiga S1 untuk Kesehatan Masyarakat, dan yang keempat D3 Refraksi Optisi yang biasa disingkat dengan RO. Seperti itu, dan semuanya ini kita secara akreditasi sudah terakreditasi semuanya, baik prodinya maupun institusinya, sehingga terjamin bahwa kalau di Stikes Hagli kita itu melaksanakan kegiatan itu sudah terakreditasi. Jadi teman-teman yang mau ke sini jangan jangan takut. Di sini dosanya enak, masih muda-muda ya Bu ya. Iya, di sini wah muda-muda semua. Iya. Jadi dan familiar dengan mahasiswa. Kita semua itu ya ada jarak, tapi kita memang secara pertemanan itu bisa, tapi secara dosen juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi nyaman sekolah di sini tuh, kuliah di sini nyaman sekali. Jadi diajak dolan, diajak bermain selain kuliah seperti itu. Ada bermain tapi dengan entah itu nanti dengan peningkatan kompetensi atau kita dengan lebih dekat lagi dengan mahasiswa dan dosen seperti itu. Mengenai itu saya boleh tanya nggak Bu? Iya, monggo silakan. Dulunya ini Bu Retno itu sebelum masuk di Stikes ini dulunya itu di mana sih? Ya, saya itu sebetulnya juga lulusan D3 Kesehatan. Oh sama kayak saya. Jadi saya itu juga di Kesling sama kayak Bu. Iya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di Stikes Hagli Semarang. Ya. Yang belum ada kuliah tentunya nanti daftar di sini. Linknya ada di bawah, ada Instagramnya juga, jangan lupa untuk di follow _prodi_kesling_hagli. Nanti itu dicantumin ya di bawah di YouTube. Sip, pokoknya kalau di Stikes Hagli ya semua prodi semuanya sudah saya tanggung semuanya. Iya, apalagi ya. Saya juga di Kesling. Iya, saya doakan nanti yang sudah lulusan Stikes Hagli di sini bisa diterima sebagai pegawai negeri. Amin. Diterima di tempat-tempat yang cocok dengan passionnya masing-masing. Amin. Saya juga dulunya D3, kemudian jadi pegawai negeri, kemudian kita juga mendapatkan beasiswa untuk ambil S1, ambil S2, seperti itu. Jadi bisa dimudahkan. Mudah-mudahan nanti para calon mahasiswa yang sudah mengikuti di sini juga akan seperti itu ya. Amin. Pokoknya kita tetap berjuang, tetap maju supaya kita bisa jadi pegawai negeri atau di pegawai swasta pun semua itu sudah
terbukti bahwa memegang peran penting di dalam jabatan mereka. Ya, dari D3 Kesling ini semua di rumah sakit ya laris. Terus di puskesmas juga banyak juga. Yang sudah jadi kepala dinas kesehatan juga ada, lulusan Hakli Semarang. Ya, D3 Kesehatan Lingkungan. Banyak yang jadi. Sampai sekarang masih ada yang jadi. Ya, di Salatiga contohnya itu juga D3 Kesehatan Lingkungan. Di Wonosobo, di Banjarnegara kalau nggak salah ya saya. Tapi ada beberapa saya agak lupa, belum yang di luar Jawa. Ini juga banyak yang sudah pada menduduki jabatan-jabatan. Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, banyak sekali. Mereka adalah orang-orang yang menjadi percontohan atau menjadi penggerak di Dinas Kesehatan Provinsi. Entah itu di bidang promosi, entah di bidang penyihatan lingkungan, entah dia di bidang penyakit, itu semua tersebar di Jawa Tengah ini. Berarti di jurusan Kesling itu memang peranan penting ya Bu ya? Iya, karena memang dengan kesehatan lingkungan harapannya kita bisa menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kita supaya kita sehat, dan lingkungan kita ini mendukung kita untuk selalu bisa beraktivitas dengan baik, ya, tidak khawatir dengan kondisi yang jorok, karena kita juga menjaga lingkungan kita dengan anak-anak yang lulusan dari sini. Oh iya. Jadi buat kalian nanti masuk di prodi Kesling ya, karena seperti Bu Retno bilang bahwasanya kalau Kesling itu pasti ada selalu lowongan Bu ya? Ada. Buat bekerja ya Bu, entah itu dimanapun. Bisa di swasta, bisa mandiri juga bisa. Jadi sebagai seorang yang bisa menjual dirinya untuk melakukan entah itu kesehatan lingkungan, entah membuat apa saja tentang kesehatan lingkungan, itu banyak teman-teman yang di swasta atau yang menjadi pribadi sendiri yang membuka usaha di bidang kesehatan lingkungan. Ada. Ya, berarti banyak banget Bu ya peluang untuk masuk banyak. Di dari prodi Kesling ini untuk bekerja di kehidupan nyatanya nanti setelah kuliah, banyak banget Bu ya. Nggak menutup kemungkinan ya. Iya, kansnya itu ada. Untuk masalah itu kan udah selesai Bu ya buat Kesling ya. Buat kalian yang nanti mau masuk Kesling nanti bisa untuk cek di link deskripsi nanti untuk mau tahap-tahap selanjutnya, biar nanti adminnya juga ada kok, nanti ngobrol aja sama adminnya gimana cara masuknya dan gimana cara untuk harus daftar dulu kan Bu online-nya Bu? Iya, bisa daftar online, bisa daftar hadir di Stikes Hakli sekaligus melihat kampusnya kita bagaimana. Ini kampusnya juga milik kita sendiri, nggak nyewa, nggak apa gitu. Oh iya Bu, pasti kan kalau teman-teman di sana kan pada tanya Bu, iya. Itu mahal nggak sih? Kalau di Stikes Hakli ini murah ya, sekali ya. Jadi terjangkau ya. Kalau kita satu semester itu 3 juta ya. Jadi kalau dibagi 6 berarti berapa? Kalau satu semester 3 juta berarti 500 per bulan. Padahal anak SMA sekarang aja ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta per bulannya. Ini kan sangat-sangat terjangkau, tapi bukan murahan ya. Tapi berkelas Bu ya? Iya, berkualitas, berkelas, tenaga pengajarnya adalah kompeten semua, sudah S2 semua. Amin. Ya, seperti itu. Jadi jangan diragukan kalau lulusan dari Stikes Hakli. Oke, mengenai itu harapan Bu Retno itu buat Stikes Hakli itu kayak gimana sih Bu? Saya kurang ini nih, kayak gitu. Saya pengen kayak gini, kayak gitu. Ya sebetulnya lulusan di sini itu sudah menunjukkan etos kerjanya ya, walaupun mereka sudah tersebar tidak hanya di Jawa Tengah, sampai di provinsi-provinsi lain, dan mereka juga mendapat tempat yang diakui oleh pemerintahnya atau oleh tempat dia bekerja ya. Jadi kalau misalkan masuk di sini ya kita mengikuti aturan di sini, kelihatannya ya akan menjadi
baik seperti itu. Amin. Ya. Setelah dijawab untuk harapan, pencapaian yang belum tercapai ini Bu. Apa ini Bu? Pencapaian Bu Retno apa? Udah, saya pengen yang lebih nih. Atau alah udah saya udah selesai apa gimana? Pasti kan namanya orang kan pencapaiannya belum Bu. Ya, namanya kita ingin kualitasnya bagus, ingin mahasiswanya juga bisa berkomunikasi terus, tidak lulus langsung diem aja seperti itu, sehingga mengupdate diri dan kita mendapatkan informasi untuk kondisi para alumni di Stikes Hagli ini. Dan ya mudah-mudahan semakin hari semakin banyak lulusan Stikes Hagli ini yang populer dan mengharumkan tempat kerjanya. Amin. Dengan itu, sehingga entah mendapatkan juara apa, entah mendapatkan keteladanan apa yang paling enggak nanti nama di sini juga ikut ya Bu. Ikut, iya. Kalau kalian lulusan Stikes Hagli ini begitu mendapatkan nama, kita juga ikut karena ini dulu lulusan Stikes Hagli. Iya sih. Jadi ikut imbasnya sih. Iya. Dapat imbasnya juga, tapi imbas yang baik Bu ya. Iya jelas kalau yang diminta itu. Mungkin pesan terakhir Bu buat orang-orang di sana biar agar nggak apa namanya biar masuk bareng di sini. Oh ya, silahkan cari lewat Google Map di Stikes Hagli, alamatnya di Jalan Dr. Ismail nomor 27. Nanti akan ketemu Stikes Hagli. Kemudian bisa juga daftar secara online dengan website yang ada, dan bisa juga hadir di sini untuk melihat kenyataannya bagaimana, bisa dibuktikan seperti itu. Nanti bisa ketemu saya kalau ada yang daftar di sini ya. Bisa kontak-kontak bisa. Nanti saya cantumkan di bawah Bu, kontak saya. Iya. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton podcast saya dengan Bu Retno. Makasih Bu ya buat waktunya mengganggu. Saya Yuda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk sahabat.